Selamat pagi pemirsa, berita Snippet BNJ Lubuk Linggau kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Amalia Dwi Puspita dan rekan saya, M. Fauzan Ifriansa yang akan memberikan seputar informasi mengenai manajemen informatika dan komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer hingga sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Anata Software dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini, dan komputer memengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, yaitu seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM. Dengan komputer PDP dan fax-nya, komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970 ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, mulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Perkembangan komputer selalu diiringi dengan berbagai penemuan komponen baru yang membuat bentuk komputer semakin sederhana. Saat ini, komputer mampu memproses suara, gambar, teks, dan berbagai bentuk non-numerik yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting dari komputer adalah seluruh proses gambar, suara, teks, dan hal lainnya merupakan wujud lain dari perhitungan bentuk numerik dasar. Sedangkan yang diolah dengan menggunakan mesin komputer adalah berbagai angka saja, yakni angka 1 dan angka 0. Nantinya, angka tersebut akan mampu membentuk gabungan kode biner yang mewakilkan listrik aktif dan non-aktif. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, jika kita perhatikan berdasarkan bentuk dan juga ukurannya, komputer terbagi menjadi 7 jenis. Ketujuh jenis komputer tersebut adalah sebagai berikut. Komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya, jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Komputer portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Komputer palmtop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan di mana saja. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya, komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Handbook adalah jenis dari notebook.
namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya, handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Demikian informasi kali ini. Saya, Amalia Dwi Puspita. Dan saya, M. Fauzan Jeffrensa, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.